Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Infusman Sabo, khususnya para pejuang PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Sampai hari ini masih banyak yang bertanya perihal PPDB, namun lagi-lagi admin cuma bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya karena hampir semua pertanyaan di ulasan admin yang terakhir tidak dijawab. Karena banyak pertanyaan yang mengulang dan sudah dijawab pada ulasan admin sebelumnya. Untuk kali ini, admin akan mengulas pertanyaan yang sering kali muncul, yaitu perihal tentang gonta-ganti atau mengubah jalur pendaftaran, mengubah satuan pendidikan, pindah jenjang pendidikan, serta mengubah sistem seleksi. Namun sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang sistem yang mungkin tidak begitu diperhatikan, yaitu antara sistem PPDB SMA dan sistem PPDB SMK. Di mana sistem PPDB SMA itu menggunakan sistem jalur pendaftaran, sementara SMK menggunakan sistem seleksi. Antara jalur pendaftaran dengan sistem seleksi itu tentunya berbeda. Atas perbedaan sistem itulah calon peserta didik tidak bisa memilih kedua sistem, tidak bisa memilih SMA dan SMK sekaligus, atau jika mengutip istilah PPDB sebelum tahun 2012 itu dikenal dengan sebutan nyaba. Namun demikian, calon peserta didik tetap bisa mengubahnya, dalam hal ini mengubah jenjang pendidikan dari SMA ke SMK atau sebaliknya, dengan catatan harus melakukan cabut berkas atau batal pendaftaran pada salah satunya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita lanjut ulas tentang gonta-ganti atau mengubah jalur pendaftaran, mengubah satuan pendidikan, pindah jenjang pendidikan, serta mengubah sistem seleksi. Semasa pendaftaran dibuka, calon peserta didik boleh melakukan perubahan sebagaimana tersebut tanpa batas, boleh berkali-kali, kecuali jalur perpindahan orang tua wali SMA. Namun tentunya perlu analisa terlebih dahulu. Oleh karena itu, admin coba membuat analisa sederhana seperti ini. Pada masa pendaftaran, di setiap jalur pendaftaran dan sistem seleksi ada menu seleksi dan menu statistik. Kedua menu ini akan memudahkan calon peserta didik menerima informasi secara real-time tentang perkembangan PPDB. Melalui menu seleksi, calon peserta didik dapat melihat siapa saja yang masuk peringkat sementara pada masing-masing jalur yang dipilih. Seperti pada menu seleksi jalur zonasi dan afirmasi, calon peserta didik bisa melihat nama-nama calon peserta didik dari peringkat atas sampai peringkat bawah, dari calon peserta didik dengan jarak terdekat sampai calon peserta didik dengan jarak terjauh. Lalu pada menu seleksi jalur prestasi, calon peserta didik bisa melihat nama-nama calon peserta didik dari peringkat atas sampai peringkat bawah, dari calon peserta didik dengan nilai tertinggi sampai calon peserta didik dengan nilai terendah. Kemudian melalui menu statistik, calon peserta didik dapat melihat informasi jarak terjauh dan terdekat calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi dan afirmasi pada sekolah tertentu, atau melihat nilai tertinggi dan terendah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tertentu. Simulasinya seperti ini. Calon peserta didik atas nama Bocah Bagus, radius ke SMA Negeri 1 Maju Jaya yang merupakan SMA terdekat dalam zona, berjarak 5 km. Kemudian nilai akhirnya 33,35. Bocah Bagus memilih jalur zona SMA Negeri 1 Maju Jaya dengan kuota 158. Ternyata di jalur zonasi ini Bocah Bagus menduduki posisi paling bawah, sehingga Bocah Bagus merasa deg-degan, gundah, galau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bocah Bagus coba memilih jalur prestasi di sekolah lain. Dan Bocah Bagus ternyata ingin memilih jalur prestasi di SMA Negeri 3 Maju Sentosa. Sebelum memilih SMA tersebut, tentu Bocah Bagus tidak serta-merta begitu saja memilih jalur prestasi, melainkan melihat hasil seleksi jalur prestasi di SMA Negeri 3 Maju Sentosa terlebih dahulu. Dan ternyata hasil seleksi sementara nilai terendah di SMA Negeri 3 Maju Sentosa diduduki oleh calon peserta didik atas nama Gagah dengan nilai akhir 33,50.
Dengan nilai akhir bocah bagus yang 33,35, tentu tidak akan masuk peringkat di SMA Negeri 3 Maju Sentosa. Maka bocah bagus akan mencari sekolah lain dengan cara melihat statistik SMA di wilayah kabupatennya. Berdasarkan statistik nilai PPDB SMA di wilayah kabupaten tempat bocah bagus berdomisili, bocah bagus menemukan 6 dari 11 sekolah dengan statistik nilai terendah lebih kecil dari nilai bocah bagus, yaitu masing-masing nilai terendah 30 di SMA Negeri 1 Maju Jaya dengan status dalam zona, nilai terendah 33,02 di SMA Negeri 1 Abadi Jaya dengan status dalam zona, nilai terendah 32,00 di SMA Negeri 1 Sejahtera dengan status luar zona, nilai terendah 31,25 SMA Negeri 1 Harapan Bahagia dengan status luar zona, dan nilai terendah 29,99 di SMA Negeri 1 Bahagia Bersama dengan status luar zona. Oleh karena itu, jika bocah bagus akan memilih jalur prestasi, maka bocah bagus punya beberapa alternatif. 1. Memilih SMA Negeri 1 Maju Jaya dengan syarat batal pendaftaran jalur zonasi karena SMA Negeri 1 Maju Jaya masih dalam zona. 2. Memilih SMA Negeri 1 Abadi Jaya dengan syarat batal pendaftaran jalur zonasi karena SMA Negeri 1 Abadi Jaya masih dalam zona. 3. Jika ingin mempertahankan jalur zonasinya, maka bocah bagus bisa memilih satu di antara 4 pilihan sekolah luar zona meskipun jaraknya jauh, yaitu SMA Negeri 1 Sejahtera jarak 15 km, SMA Negeri 1 Harapan Mulia jarak 16 km, SMA Negeri 1 Harapan Bahagia jarak 19 km, atau SMA Negeri 1 Bahagia Bersama jarak 20 km. Baik teman-teman, info Semansabuh kiranya ulasan tentang gonta-ganti atau mengubah jalur pendaftaran, mengubah satuan pendidikan, pindah jenjang pendidikan, serta mengubah sistem seleksi cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam semangat, salam sehat. Semoga perjuangan kalian kali ini adalah mimpi indah di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.